Penjelasan personality genetik feeling extrovert. Feeling extrovert dengan mesin kecerdasan feeling terletak di belahan otak dominan limbik kanan bawah. Dengan drive extrovert, yaitu lapisan belahan otak dominan bagian luar. Tipologi fisik feeling extrovert. Mesin kecerdasan feeling sesungguhnya identik dengan pernapasan. Tipe ini memiliki kapasitas pernapasan yang besar. Kapasitas pernapasan yang kuat tersebut disebabkan tipe feeling memiliki mesin yang besar, yaitu berupa jantung dan paru-paru yang besar. Dengan mesin yang besar ini, tipe feeling dapat memompa oksigen yang lebih banyak ke dalam darah. Tipe feeling extrovert lebih bergantung kepada suplai baterai yang datang dari luar dirinya. Mesin yang besar tersebut harus dinyalakan dari luar. Begitu mesin tersebut menyala, maka akan beraksi sedikit menggebu-gebu. Kekuatan pernapasan karena mesin yang besar tersebut dapat digunakan untuk jenis olahraga yang memerlukan stamina jarak jauh dan jangka panjang seperti lari maraton. Sifat khas feeling extrovert. Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi, kepribadian feeling extrovert mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan dan diukur yang berbeda dari 8 kepribadian yang lain. Terdapat 10 sifat yang tetap tersebut adalah empati, toleran, komunikatif, listener, simpatetik, persuasif, affectionate, enable, considerate, guiding. Sebagai pribadi yang utuh, tipe feeling extrovert memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Pendengar seperti sponge, namun sebenarnya berhati kenyal. Peduli orang lain meski abai terhadap satu persatu persoalan orang lain, selalu ada misi baru, namun terlalu mudah menyerah. Selain itu, jika sedang bersih hati, tipe feeling extrovert mudah mendapat ilmu tinggi. Akan tetapi, tipe ini justru jarang membersihkan hatinya. Memiliki kepasrahan yang tinggi, namun sebenarnya sikap itu datang dari malas berpikir dan menggampangkan banyak hal. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya, jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan feeling extrovert. Kekhasan dari kepribadian tipe feeling extrovert yaitu memiliki kemampuan sosial yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan sosial atau disebut social quotient. Dengan kekuatan pernafasan yang panjang, tipe ini memiliki potensi kekuatan mental yang lebih baik, mampu mendengar bahasa hati orang lain lebih lama. Tipe ini bahkan mampu menjaga perasaan dan berempati lebih baik dari orang lain. Selain itu, tipe feeling umumnya memiliki kadar cinta yang lebih banyak, baik untuk mencintai ataupun dicintai. Namun, khusus pada tipe feeling extrovert, kemampuan daya jangkau pernafasan atau mental untuk berbagi perasaan bersifat lebih meluas. Tipe ini dapat menjangkau gabungan berbagai event jarak menengah atau memberi perhatian kepada lebih banyak orang. Kelebihan dari tipe feeling extrovert terletak pada kemampuan membesarkan orang lain. Pada fase berikutnya, tipe ini menikmati pengaruhnya sebagai kingmaker atau owner dari usaha yang dirintisnya. Selain itu, dalam mengelola keuangan, tipe feeling extrovert berani melangkah mengambil resiko yang besar. Chemistry feeling extrovert. Jalur keberhasilan dari tipe feeling extrovert terletak pada sejumlah kader yang telah berhasil digemblengnya sebagai wadah untuk mengaktualisasikan panggilan jiwanya, mengkader orang hingga berhasil mengeluarkan energi positif yang besar. Chemistry cinta yang datang menghampiri tipe ini bersamaan dengan kedatangan sumber energinya, meski disambut dengan sukacita. Jika banyak orang yang mengharapkan digembleng oleh tipe feeling extrovert, maka tipe ini harus merespon secara positif
agar pada akhirnya siklus cinta tersebut membesar dengan sendirinya. Letak keberhasilan dari tipe ini justru sejalan dengan membesarnya siklus cinta. Bagi tipe feeling extrovert, siklus cinta tersebut berarti seberapa banyak kader yang telah sukses dibina olehnya. Peranan feeling extrovert. Kematangan emosi tipe feeling extrovert disalurkan dengan melakukan kaderisasi kepada orang yang disayanginya. Fokus dari tipe ini adalah menjadi coach bagi orang lain, menggembleng orang-orang yang disayanginya. Penyaluran emosi seperti ini mendorong tipe ini menjadi seperti kingmaker, mencetak orang supaya menjadi yang terbaik, kalau perlu sampai menjadi raja pada bidang tersebut. Dengan kematangan emosi yang bagus, tipe feeling extrovert lebih suka memberi jalan kepada orang lain untuk terjun memimpin. Sementara dirinya sendiri lebih senang duduk di belakang layar sebagai perintis atau pemilik. Tipe ini menyukai menjadi tokoh, tetapi jenis tokoh yang di balik layar. Panggilan alamiah tipe feeling extrovert lebih senang mendorong orang lain untuk melangkah setinggi-tingginya dengan bimbingannya. Ketika menggembleng, tipe ini memang memberi sebanyak yang ia bisa, bahkan terkesan menggebu-gebu. Pada akhirnya, tipe ini akan puas jika kadernya berhasil meraih mimpinya. Target dan harapan feeling extrovert. Target pribadi dari tipe feeling extrovert adalah mencetak orang, selalu berorientasi kepada orang. Jiwa sosial tipe ini memang cukup tinggi. Ia selalu memiliki kepedulian untuk memperbaiki kemampuan sumber daya manusia dari masyarakatnya. Panggilan jiwa sebagai mentor atau coach memberi makna yang besar dalam hidup tipe feeling extrovert. Tipe ini merasa telah mengaktualisasi diri jika ada di antara kader-kadernya yang berhasil meraih mimpinya. Secara kepakaran pun, tipe feeling extrovert terpanggil untuk menjadi coach, bahkan bermimpi menjadi coach yang termahal bayarannya. Meskipun begitu, seringkali tipe ini mengorbankan transaksi pembayaran upah jika aspek penggemblengan SDM yang ditawarkan terasa lebih menantang. Panggilan sosial tipe ini untuk mengangkat SDM ditempatkan lebih tinggi dibanding transaksi komersialnya. Pengaruh sosial sebagai baterai dari tipe feeling extrovert terkadang membuat tipe ini menjadi begitu subjektif ketika mengukur sesuatu. Bahkan ketika tipe ini menjalankan usaha, proses kalkulasi bisnis terkadang terabaikan. Tipe ini begitu menggebu-gebu memperjuangkan apa yang disukainya. Ketika sudah suka, tipe feeling extrovert akan membuat keputusan yang nekat dan berani ambil resiko, sehingga kurang hati-hati mempertimbangkan bahwa pada akhirnya bisa jadi ia akan menjadi korban demi kepentingan orang lain. Seperti dalam hal mengelola uang, tipe ini memang terkadang terlalu berani mengambil resiko yang terlalu besar. Sementara di balik keputusan tersebut masih banyak unsur ketidakpastian. Arah merek feeling extrovert. Kegetolan tipe feeling extrovert membangun SDM menciptakan merek bagi dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya untuk membangun tim pemenang dan organisasi terbaik. Tipe ini justru merasa gagal jika pribadinya yang dialamatkan terhadap keberhasilan organisasi. Tipe feeling extrovert akan merasa berhasil jika tim dan organisasinya menjadi yang terbaik di bidangnya, dan bahkan sudah bisa dilepas sendiri menjalankan hasil tempaannya. Panggilan jiwa dari tipe ini selalu menginginkan karya tempaan, yaitu hasil gemblengannya tertanam dalam pada tim dan organisasi yang digemblengnya. Cara belajar feeling extrovert. Proses belajar yang sesuai bagi tipe feeling extrovert adalah mendiskusikan mata pelajaran dengan guru atau teman sambil memperbanyak item yang diulang secara verbal. Bagaimanapun, tipe feeling secara umum harus belajar menggunakan telinga. Tipe ini harus menjadi pendengar yang baik, namun bagi tipe feeling extrovert, proses komunikasi yang interaktif lebih disukai.
berhubung charger baterainya ada di luar. Dengan demikian, diskusi menjadi pilihan terbaik bagi tipe feeling extrovert untuk belajar. Motivasi belajar dari tipe feeling extrovert akan terjaga jika ia dipuji oleh orang lain, apalagi oleh teman seumurnya. Ibarat seperti perempuan yang ingin belajar, maka tipe ini merasa lebih nyaman jika didampingi oleh orang lain. Apalagi jika orang yang mendampingi adalah orang yang begitu berarti baginya. Menyediakan pendamping bagi tipe feeling extrovert sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan mood belajar. Pilihan sekolah atau profesi feeling extrovert. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tipe feeling extrovert sebaiknya diarahkan pada satu di antara 4 pilihan industri berikut ini, yaitu psikologi, komunikasi, diplomasi, humas atau promosi. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Namun, jika ingin memilih jurusan atau profesi patokan bagi tipe feeling extrovert adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu merasakan, pernafasan, memimpin, dan mencintai. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilih oleh tipe feeling extrovert didominasi oleh unsur-unsur yang membutuhkan keterlibatan emosi, termasuk kemampuan berkomunikasi dari hati ke hati. Secara fisik memerlukan nafas yang panjang atau semangat yang tinggi, sehingga bisa bekerja atau bertanding secara maraton, serta melibatkan karisma dan kemampuan kepemimpinan. Selain itu, jurusan atau profesi yang mampu menangkap simpati atau cinta orang lain atau pengikut, sehingga para pengikut atau pengagum dari tipe ini tidak merasa cinta bertepuk sebelah tangan. Sekian penjelasan personality genetik feeling extrovert.